Pemerintah Kabupaten Sambas bersama kerabat Kesultanan Sambas menggelar ziarah ke makam Sultan Muhammad Syafiuddin I untuk peringatan hari jadi ke-390 Kota Sambas dan hari ulang tahun ke-22 perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas, Jumat 9 Juli 2021 di Istana Al-Wazi Kubillah Kesultanan Sambas. Peringatan hari jadi Kabupaten Sambas digelar secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadir pada kegiatan ziarah tersebut Bupati Sambas Satodo, Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, Pewaris Kesultanan Sambas Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pejabat penting lainnya. Selain ziarah ke makam Sultan Muhammad Syafiuddin I, pemerintah Kabupaten Sambas bersama kerabat Kesultanan Sambas menggelar yasinan untuk mendoakan para sultan-sultan terdahulu, serta penyampaian sejarah singkat Kesultanan Sambas oleh pemangku Kesultanan Sambas Urai Riza Fahmi. Dalam sambutannya, Bupati Sambas Satono mengucapkan selamat hari jadi Kota Sambas yang sudah memasuki ke-390 dan bersama-sama memajukan Kota Sambas. Satono mengajak seluruh stakeholder, pihak istana, serta masyarakat Kabupaten Sambas untuk ikut berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan guna mewujudkan Sambas yang berkemajuan. Saya selaku kepala daerah dan atas nama pemerintah Sambas beserta seluruh jajaran dan mewakili masyarakat Sambas mengucapkan selamat hari jadi Kota Sambas yang pada tahun ini telah memasuki usia peringatan yang ke-360. Momentum peringatan hari jadi Kota Sambas yang ke-390 ini selayaknya dapat menjadi semangat dalam menetapkan dan menegaskan langkah kita bersama dalam berikhtiar untuk memajukan Kota Sambas. Setiap peluang dan kesempatan yang mengarah pada perubahan ke arah yang lebih baik harus dapat dimanfaatkan secara optimum. Untuk itu hadir bahagia organisasi peran serta stakeholder yang ada, terutama peran serta pihak istana Al-Wazi Kubillah, sangat kami harapkan dan bersinergi memberikan pemikiran yang solutif dan konstruktif terhadap seluruh proses pembangunan di Kota Sambas, baik pembangunan sarana prasarana fisik maupun pembangunan mental masyarakat. Pembangunan harus dicapai dan dilakukan akan sangat ringan untuk terwujud apabila dilaksanakan dengan suatu terhubungan langkah dan dukungan politik seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Kota Sambas. Pewaris tahta Kesultanan Sambas Pangeran Ratu Muhammad Tarhan dalam sambutannya menyampaikan sekapur sirih tentang sejarah terbentuknya hari jadi Kota Sambas ke-390. Pewaris Kesultanan Sambas ini berharap Museum Daerah Sambas dapat dihadirkan di ibu kota, sehingga peninggalan sejarah kejayaan Kesultanan Sambas bisa dikenal masyarakat secara luas, khususnya generasi muda Kabupaten Sambas. Nilai-nilai sejarahnya lah, di sini ada nilai-nilai sejarahnya, di sini juga kita tahu bahwa ternyata tuh deh makamnya di situ. Dan yang ketiga memang kita bicara tentang edukasi. Dan pada akhirnya tentu memang tujuh lah. Dan dia bukan mau saya juga, tapi mau kawan-kawan yang muda kita Sambas bahwa yang mana ini loh makam Raden Sulaiman tuh. Nah, suk-suk kita bagi uncongan aku aja. Bawa tahu lah tanggalnya 9 Juli. Selama itu kan dulu kita tidak tahu bahwa kenapa Sambas 390, kenapa 398. Kan orang kan bertanya. Akhirnya kita buat kesepakatan juga dengan majelis gimana itu kita datang untuk menghormati beliau, dan memang jasa-jasa beliau ya memang kita sampai saat itu kita menikmati Sambas. Walaupun dulu pun beliau kalah tuh dan tahu kita Sambas di mana itu diletakkan di mana itu. Tapi memang kita menghargai perjuangan beliau lah sampai saat itu, dan kita bisa nikmati Sambas. Dan suatu kebanggaan kita sebagai orang Sambas tuh bahwa di sejarah dunia memang kita Sambas hebat. Sekelas menteri Behintri yang ada di Brunei, gimana kita kerajaan Sambas saya madahkan jalan rusak, saya madahkan dia pun ngakal anginnya kita aja.
Inyaan niku kami dan gabung ke Indonesia gitu. Indonesia kan banyak memang waktu saya minta kemarin dengan PHIN Menteri Sultan Brunei bisa tidak saya datangkan Bolkiah ke Sambas bisa ya kita kegiatan apa hari ulang tahun Sambas sebenarnya apa kegiatannya kita main-main ke makam lah sebenarnya dia pun bingung deh orang Sindurnya main-main ke makam bingung nak ngapain kita orang Indonesia main sini dan supaya kita tahu yo kami pun keturunan kita bukan asal-asal kita buat asal datang sembarangan lah ya. Tapi memang pada dasarnya iyalah kita membangun suatu sejarah bahwa kami kalau kita kaya kan yang muda itu kan tua juga menurunkan kalau ke anak-anak saya nanti itu bahwa yo gitu yo makamnya itu kita Sambas harusnya punya museum daerah. Kita buat museum daerah tuh di tengah kota so. Dan kita datangkan arsip-arsip dia dari luar datang ke Sambas. Jadi sehingga orang tuh beda ditanya atau dengan kami berdua. Ibaratnya mahasiswa yang ingin meneliti tentang Sambas, patokannya tetap ke Pangarija. Pak Ngarija pun pertanyaan tahan loh di dalam museum pasti gitu. Tapi kalau memang seandainya kita punya museum daerah, nah pilih kita ngomongnya aku datang sih museum langsung. Kepada media, Bupati Sambas Satono menjelaskan agenda kegiatan dalam menyambut hari jadi Kota Sambas semakin dewasa, berdaulat dan berkemajuan. Terkait museum daerah, Satono menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasinya. Kami ucapkan selamat milad Kota Sambas ke-360. Mudah-mudahan semakin bertambah usia Kota Sambas, semakin dewasa, berdaulat, ya, berkemajuan. Selanjutnya, saya sampaikan, insya Allah pemerintah daerah Kota Sambas beserta seluruh jajaran Bupati Kader sepakat ya dengan kerajaan Kabupaten Sambas di bawah pimpinan Pangeran Ratu Matterhorn ke depan akan bersinergi ya dalam membangun Sambas ke depan yang lebih baik dan kemajuan. Insyaallah potensi-potensi budaya yang ada di Kota Sambas akan digali bersama. Pemda Sambas tidak bisa membangun sendiri ya. Tentu perlu dukungan dari seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak keraton, kerajaan ini Pangeran Ratu Matterhorn. Mudah-mudahan ini kita akan bangun bersama sampai sini ya, sampai ke depannya insyaallah. Pak, tadi Pangeran minta kita ada museum ke depannya Pak. Mungkin ya bisa ditanggapi Pak bagaimana nanti langkah ke depan? Akan kita lanjutkan selama kemampuan daerah, selama kekuatan daerah bisa akan kita fasilitasi. Tapi yang jelas tadi kami sudah diskusi kecil waktu napak tilas ke makam pertama Muhammad Safiuddin Sambas. Jadi insya Allah kita bersama Pangeran tahun depan akan bangun rumah Melayu ya, rumah Melayu sebagai ikon Kap Sambas yang notabene populasi umat Islam Melayu ada 80%. Maka sudah sewajarnya Kap Sambas punya rumah Melayu sebagai wadah untuk kita berhimpun, wadah untuk kita bermusyawarah, wadah untuk kita bermufakat. Mudah-mudahan nawaitu ini rencana kami dengan Pak Pangeran ya Pak Wakil ya dimudahkan jalannya, dimudahkan untuk direalisasikan. Tentu tidak luput dari doa restu dari seluruh lapisan masyarakat Kap Sambas. Pewaris tahta Kesultanan Sambas mengapresiasi dukungan pemerintah daerah untuk mengenalkan sejarah Kesultanan Sambas kepada generasi muda. Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sambas untuk bersama-sama membangun Sambas yang berkemajuan. Kita disupport oleh pihak pemerintah daerah lebih bagus dan lebih baik ke depannya untuk generasi muda. Generasi muda yang memang kadang miris untuk menulis sesuatu
mereka harus mencari tempat lagi, mencari orang-orang yang ingin diwawancarai dan mencari sumber. Dan yang kedua memang kita kembali lagi kepada makna 390 yang dikatakan oleh Bapak Bupati Sambas. Saya selaku Pangeran Ratu Mataram mengimbau sama-samalah kita membangun Sambas yang berkemajuan. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Sambas dan pewaris Kesultanan Sambas bersama rombongan lainnya berjalan menuju lokasi ziarah ke makam Sultan Muhammad Syafiuddin I yang dilanjutkan dengan membaca yasinan dan diakhiri dengan makan saprahan bersama. CSM TV Madahlannya.